Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yusawi ziyadati ni'amihi fil hal wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidh min ad-dhalal wa ad-da'i ila asyrafil khisal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wa la salata liman la tahura wa la dina liman la salata lahu. Inna mawdi'a salati minad din kama mawdi'a ra'si minal jasad. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di aula Masjid Jami Al-Barakah dalam rangka zikir bersama, dalam rangka taklim, dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan dengan pandai-pandai niat kita dan 3 macam tadi minimal, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang ganda buat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat, tabi'in sampai kepada segenap pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM yang kami hormati adalah Bapak Sigit. Maaf ya, betul ya? Mengapunten. Kebetulan beliau silaturahmi ke rumah dalam rangka mohon waktunya katanya. Insya Allah selagi ada waktu, selagi sehat, selagi tidak ada halangan juga, insya Allah saya hadir. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah saat ini saya berkenan silaturahmi ke depan bapak-bapak dan ibu sekalian dalam rangka acara yang sangat mulia. Mengapa saya katakan sangat mulia? Karena ini acaranya acara ta'lim. Para asatidz lainnya yang kami hormati dan mohon ampun dan mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, juga ibu-ibu jemaah sekalian, dan semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali dengan acara taklim kita kesempatan ini saya merasa lebih duduk. Yang lainnya di bawah. Besok semua ada pakai apa namanya senjatanya di sini. Tapi barangkali karena ini ya. Baik, kalau tadi temanya apa temanya? Pokok-pokok ibadah. Kembali, maaf, saya tadi kemarin sudah dapat buku, saya mau bawa untuk contoh, tapi lupa. Intinya sementara ini umum dulu. Kenapa kita menengok dari satu hadis saja, ayat Al-Quran yang saya baca tadi nggak saya terangkan, kalau mau itu kelamaan bisa jam 12 baru pulang. Cukup hadisnya saja dulu satu, yang kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Tidak tergolong orang yang beriman orang yang tidak amanah. Apa sih pengertian tidak amanah? Tidak dapat dipercaya, tidak ada kepercayaan. Artinya di sini mendidik kita agar kita menjadi pandai-pandai menjadi orang yang aman, jadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Baik ketika sebagai
bawahan maupun juga sebagai atasan. Kita sebagai bawahan, katakan karyawan, kita juga karyawan punya amanah terhadap atasan. Yang atasan pun punya amanah terhadap bawahan. Begitu pula tentang kepemimpinan pemerintahan, sama saja. Semua umat manusia itu harus ada amanah. Kalau udah gak ada amanah, gak ada kepercayaan, itu sebagai pertanda tidak ada iman. Sementara iman merupakan anugerah Allah yang teristimewa. Iman itu merupakan anugerah Allah yang teristimewa, yang terbesar, yang tidak ada yang lebih dari kebesaran iman. Saya ulangi, iman itu merupakan anugerah Allah, pemberian Allah yang terbesar. Tidak ada yang lebih kebesaran dari iman itu sendiri. Karenanya kita perlu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan yang amanah dan seterusnya. Salah satu daripada daya kontrol kita terhadap keimanan, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman fi sadril mu'min. Iman itu ada pada hati seorang mukmin. Iman itu ada pada hati seorang mukmin. Mana semula sadrul maknanya dada, tapi yang dimaksudkan adalah hati. La yatimul iman illa bitamamil faraidi wa sunnah. La yatimu, tidak sempurna, al-imanu, iman seorang, illa bitamamil faraidi, kecuali orang itu menyempurnakan berbagai kefarduan, berbagai kewajiban, wasunani, dan kesunahan. Jadi untuk daya kontrol keimanan kita kepada Allah, apa yang kita jadikan daya kontrolnya, alat kontrolnya? Sudahkah kita melaksanakan kewajiban secara sempurna, dan sudahkah kita melaksanakan kesunahan secara sempurna? Kalau itu sudah kita laksanakan semua dengan baik, dengan sempurna, kesunahan juga kita laksanakan dengan sempurna, ini sebagai pertanda kesempurnaan iman seseorang. Karena kita kontrol kembali apa saja yang namanya kewajiban, itu barangkali nanti ke depan yang kita ketahui. Sementara ini singkat aja. Nanti kita dapatkan kita apa saja yang wajib kewajiban yang harus kita laksanakan, kemudian kesunahan itu apa saja yang harus kita laksanakan. Mungkin sementara ini katakanlah kewajiban sholat. Kalau memang kita bisa melaksanakan sholat dengan baik itu apa? Disertai dengan keilmuannya. Jadi kalau berbicara sholat dengan baik, di samping waktunya juga keilmuannya, ilmu sholat. Kalau kita berbicara ilmu sholat, mulai dari mana? Kalau kita mulai dari bicara ilmu sholat, mulai dari mana? Dari pengenalan air, ya kan? Mulai dari pengenalan air, bukan dari Allahu Akbar, bukan. Dari pengenalan air yang bagaimana saja yang boleh digunakan untuk wudu, air yang bagaimana saja yang boleh digunakan untuk mandi hadas besar. Karena itu bahasa istilahnya satu paket, ya kan? Satu paket dan ibadah kita sehari-hari. Coba barangkali yang rencana saya membawa kita Safinatun Najah, barangkali itu yang simpel lah ya, dan penjelasannya cukup rinci. Insya Allah kalau ada yang terjemahan bahasa Indonesia, ada juga terjemahan mana gandul di Jawa Wong Jawa mana gandul, ya betul kan? Ada yang bahasa, ada mana gandul, ada juga terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin kalau mana enaknya sih megang semua sih. Nanti kalau mau ini saya carikan, katanya ini kan ada brosur kan? Insya Allah nanti saya carikan yang bahasa Indonesia dia terjemahnya, tinggal nanti saya sebelum mereka. Jadi kemarin tadi dalam rangka menyempurnakan kewajiban, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan kewajiban itu harus disertai dengan keilmuan. Tidak cukup dengan pelaksanaan rukun dan sujudnya, tapi juga ilmu-ilmu yang berkaitan kewajiban ini harus kita pelajari. Karenanya insya Allah di kesempatan lain mudah-mudahan kita dikasih sehat, bisa kumpul kembali di acara yang sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali, kewajiban apa saja sih yang harus kita laksanakan? Nanti itu akan kita pelajari. Kemudian kesunahan itu apa saja yang harus kita laksanakan? Itu yang akan kita pelajari nanti.
Di antaranya paling terakhir sekarang ini apa? Sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Apa itu? Sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu perlu kita laksanakan, harus kita laksanakan. Jangan kita berprinsip begini, sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Begitu kan? Betul seperti itu. Tapi bagi orang yang merasa rajin ibadah, kalau nggak mengerjakan itu merasa rugi dia. Gambarannya begini, kalau kita yang nggak biasa dagang dengan orang yang biasa dagang, kata orang yang biasa dagang nggak dagang itu rugi. Kata yang nggak biasa dagang rugi nggak? Nggak bilang rugi dia. Nah, begitu pula tentang ibadah kita kepada Allah. Kata orang yang biasa ibadah, rugi aku kalau nggak sholat qobliyah, rugi aku kalau nggak sholat ba'diyah. Kata yang nggak ahli ibadah, aku biasa-biasa saja. Begitu. Nah, intinya adalah apa manfaat dari sunnah itu sendiri? Kesunahan itu nanti akan dijadikan penyempurna dari sholat wajib kita yang belum sempurna nilainya. Sholat sunnah kita baik qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan seterusnya itu nanti dijadikan penyempurna pada saat perhitungan amal di akhirat nanti dengan adanya sholat wajib kita yang belum sempurna. Kita hanya diri kita masing-masing. Kira-kira sholat wajib kita sudah sempurna belum? Nilainya berapa kira-kira? Kan gitu ya. Nilainya pas 10 atau 9 atau 8 atau 7. Kalau kayak saya kayaknya paling nilai 3 juga belum tentu. Nilai 3 juga kayaknya belum tentu untuk saya. Ya kalau bapak boleh saya lebih tinggi nilainya dari saya. Tidak apa mereka lebih tinggi nilai dari saya. Itu satu gambaran saja. Jadi kalau ternyata pas ditimbang nanti di padang mahsyar, karena sholat itu paling pokok bapak. Paling pokok bagaimana? Nanti pun di akhirat kewajiban kita sekian banyaknya, itu yang pertama kali diperiksa itu tentang sholat. Di akhirat nanti tentang amal baik yang pertama kali diperiksa tentang sholat. Pas diperiksa, wah ini banyak kurangan nih. Kata Allah perintah kepada mereka, malaikat coba kamu cari sholat sunnahnya banyak enggak? Kalau ternyata banyak, ini ditambahkan nih nilai-nilai gitu ini. Kalau kayak anak selamat nilai harian, nilai harian ditambahkan untuk nilai hasil semesteran. Menurut gambaran seperti itu. Nah ini karenanya hendaknya kita mau menekuni yang namanya sholat rawatib minimal. Syukur-syukur ada duhanya, syukur-syukur ada tahajud, istighfar dan seterusnya. Insya Allah nanti bab-bab sholat sunnah banyak yang harus kita ketahui dan itu akan jadi penyempurna dari sholat wajib kita yang nilainya masih kecil gambarannya ya. Itu tadi la imana liman la amanatalah. Jadi amanah kita harus menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang dapat dipercaya oleh umat, dipercaya oleh diri sendiri, termasuknya dipercaya juga oleh keluarga, lingkungan keluarga. Ada orang sebagai pimpinan rumah tangga keluarganya nggak percaya, repot kan? Curiga, suami gua masalah tapi orang bojong. Alhamdulillah amanah semua sampai kumpul suami istri. Maka berikan perempuan ya. Biasanya lihat perempuan ya. Dan kembali tadi amanah. Kemudian wala sholata liman la tahura. Tidak sah sholatnya, tidak sempurna sholatnya liman la tahura, bagi orang yang tidak suci. Ini yang barangkali yang di poin pembicaraan kita yang harus dibahas saat ini. Tapi insya Allah di pertemuan mendatang. Bagaimana supaya sholat kita sempurna? Itu tadi kita harus mempelajari dari awal. Dari awal itu dari mana? Mulai dari pengenalan air. Setelah kita mengenal tentang air, kemudian kita berbicara wudhu. Setelah berbicara wudhu, kita berbicara mandi hadas bisa. Kan gitu kan? Setelah kita berbicara mandi hadas bisa, baru kita berbicara tentang sholat. Terus membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Karenanya nanti kalau ada hal-hal yang barangkali nanti bisa lebih jelas lagi, monggo silakan diadakan pertanyaan nanti. Kembali dengan hadis tadi, wala sholata liman la tahura
salatnya, tidak sempurna salatnya, bisa tidak sempurna di sini, bisa tidak sah, tinggal tergantung kepada keilmuan yang kita miliki. Tapi mohon maaf, saya garis bawahi, Allah itu maha bijak. Allah maha bijaksana. Pelaturan Allah itu jauh lebih ringan, lebih mudah bila dibanding dengan pelaturan manusia. Kalau manusia kadang-kadang ada yang kejam pelaturannya. Tapi Allah tidak demikian, karena Allah maha bijaksana. Jadi dalam artian maksud saya begini, tidak semua orang dalam melakukan ibadah kepada Allah itu harus sudah pakai ilmu. Tidak. Contohnya apa? Ada orang masuk Islam jam 10 siang, jam 11 siang. Sementara dia belum tahu tuh yang namanya ilmu sholat. Dia belum tahu sama sekali. Datang waktu zuhur. Wajib sholat kan? Wajib sholat kan? Wajib. Dia belum bisa baca Fatihah, dia belum bisa wudu. Mungkin baca bismillah pun belum bisa. Mungkin baca bismillah pun belum bisa. Bagaimana? Tetap dia wajib sholat. Caranya bagaimana? Ikut sama orang yang bisa sholat. Dengan kata lain, berjamaah. Dengan berjamaah, sholat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanpa ilmu. Tapi kalau peraturan manusia kira-kira ada kayak gitu? Enggak ada mah. Peraturan manusia yang seperti itu. Inilah menunjukkan Allah maha bijaksana. Yang Allah lihat itu taatnya. Yang Allah lihat itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taat itulah yang menyebabkan manusia lebih mulia lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah manusia yang paling istimewa, manusia yang paling mulia. Taat maknanya adalah taat tadi adalah melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. La salata liman la tuhra wa la dina liman la salata lah. Tidak tergolong orang yang beragama liman la salata lah, bagi orang yang tidak sholat. Ini Nabi yang bilang, saya cuma nyampe. Jangan kata Pak Ustaz, tidak tergolong orang yang beragama kalau dia nggak sholat. Iya, ini yang menyampaikan saya, tapi hakikatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang orang lupa pada itu harus Nabi, dia bilang saya. Artinya seperti itulah. Tidak tergolong orang yang beragama liman la salata, bagi orang yang tidak sholat. Larangan banyak. Apa kamu? Agama Islam. Beriman kamu? Beriman. Agama Islam. Sholat. Ditanya sholat mandat, jawabannya kenapa? Tersinggung nampaknya. Ya. Pas ditanya sholat, apalagi ke masjid, sholat ditanya sholatnya dia mandat, apalagi ke masjid enggak? Ada yang ke masjidnya, orang Islam ke masjidnya cuma Jumat doang. Ada, soalnya 2 jam. Di Bojong. Kalau sini kan saya nggak tahu loh, datang aja baru ya, Pak Ketua ya. Di Bojong, saya cerita orang Bojong. Ke masjid cuma hari Jumat. Bahkan ada lagi yang ke masjidnya cuma hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Astagfirullahaladzim. Apakah itu bisa dikatakan beriman? Pengakuan beriman, mengakunya agama Islam, tapi kata Nabi apa tadi? La salata liman la dina liman la salata. Tidak tergolong orang yang beragama Islam bagi orang yang tidak sholat. Nah, yang menjadi himbauan adalah Bapak sudah tekun ke masjid, anak-anak kita jangan sampai deh. Anak-anak kita jangan sampai. Kita punya kewajiban untuk membina anak kita, mendidik anak kita agar mereka mau menekuni sholat 5 waktu, minimal sholat 5 waktu. Karena itu yang paling pokok. Kenapa? Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syarra tariki shalah yata'adda ila 70 rajulan min ahlihi wa jiranihi. Inna syarra tariki shalah, sesungguhnya keburukan dari orang yang meninggalkan sholat, ia tak ada menjalan ila 70 rajulan, kepada 70 orang min ahli, baik dari keluarga, wajironi, dan tetanggone. Saya kira ini agak sedikit
Kata baginda Nabi, satu orang saja meninggalkan sholat itu keburukannya menjalar kepada 70 orang, membawa sial, bahasa Jermannya, membawa sial kepada 70 orang, baik itu dari lingkungan keluarga maupun para tetangganya. Itu menunjukkan bahayanya sholat. Namun saja kesialan ini gak langsung diwujudkan, Pak. Kenapa? Kalau langsung diwujudkan oleh Allah seperti di Mekah, begitu banyak orang yang sadar. Ini masih bisa 10 kali lipat besar. Kalau seperti di Mekah, kenapa kalau di Mekah banyak yang langsung diwujudkan oleh Allah? Jangankan dari hal-hal yang lain. Coba-coba kita makan dengan kurang nggak enak, udah bisa beberapa hari nggak enak terus makan. Itulah di sana. Kenapa? Di sana tanah suci. Kita apa kok? Ya Allah, Masya Allah. Ada orang merasa sudah tahu banget tuh jalan. Ini kiai loh. Itu kiai intinya memberi mengingatkan buat saya menjelang saya berangkat haji waktu 9 Juli. Ya nggak perlu sebut kirgenya. Itu terjadi pada diri dia. Dia sama istrinya banyak ibu-ibu yang ikut. Pas udah di masjid ngajak pulang tuh istrinya. Pulang? Udah kamu duluan deh. Kamu duluan. Aku belakangan. Kata Pak Kiai. Kata ibunya. Nanti kesasar lagi. Enggak, aku udah tahu. Segitu aja Pak di sana. Enggak pakai insya Allah. Segitu aja. Aku udah tahu. Karena sudah bolak-balik kan. Sudah merasa hafal. Aku sudah tahu. Apa yang terjadi Pak? Setelah ditinggal istrinya, kalau mau terus dia ingin pulang, nyari pintu mau keluar aja nggak ketemu. Pintu mana ya? Ya kalau nyari pintu lagi kamu nggak bisa keluar ya. Pintu mana ya? Ada orang lihat, kenapa Pak Haji kok kayaknya bingung? Saya mau pulang tapi saya bingung. Disaranin sama orang itu tadi, coba salat taubat dulu deh. Sudah salat taubat, saya salat taubat 2 rakaat langsung. Itu pintu dekat banget. Itulah di tanah suci. Kalau katanya kita di Indonesia tanah suci, wih, masjid kurang gede semua, apalagi 7 lantai sini. Ya Allah ya, gitu ya. Kita banyak ditunda oleh Allah, kesialan dari orang yang nggak sholat, keburukan imbas dari orang yang nggak sholat dipending oleh Allah. Kenapa kita dapat dosanya? Karena kita membiarkan mereka tidak sholat. Pak kalau berbicara sholat, gimana saya kayak banyak dosa kita? Bukan kita nggak sholatnya, kita sholat tapi mendapatkan dosa. Kenapa? Itu tonggo kita nggak sholat diumbar noai, begitu diumbar. Iya kan? Ada terjemah. Di sana kita sebagai tetangga melihat ini tanda kita nggak salah, kita biarkan, kita nggak terus. Kemudian sebagai pimpinan, ya pimpinan itu kan bukan cuma ketua DKM aja, termasuk RT-nya, RW-nya, terus ketua pengajian, Pak Lurahnya, Pak Camat, Bupati sampai Presiden. Kalau membiarkan orang yang nggak sholat tadi, mereka mendapatkan dosanya. Kalau kita melihat ke sana, kita banyak kiriman dosa yang kita nggak tahu. Kita banyak kiriman dosa dengan sebab kita membiarkan mereka. Itu kalau kita tahu dia nggak sholat, nggak berjamaah, bukan nggak sholat, nggak berjamaah. Mereka nggak sholat, nggak berjamaah saja kita biarkan, kita mendapatkan dosa. Sampai mohon maaf keterangannya begini, seorang muadzin yang adzan pun mendapatkan dosa gara-gara si A nggak sholat, nggak berjamaah dibiarin. Kalau dia muliakan, ini bisa berarti aja. Artinya bukan sebab adzannya yang mendapatkan dosa, maksudnya jangan salah paham nih. Gara-gara dengan sebab membiarkan orang tadi tidak berjamaah. Sementara dia manggil dengan suara adzannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus ya saya. Bagus saya dikit. Orang tadi dia banyakkan maksudnya. Saya dikit dia banyakkan. Begitu ya Pak ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kalau katanya umat Islam menyadari semua tentang betapa pentingnya sholat, betapa wajibnya sholat, hidup kita umat Islam berkah lingkungan kita. Kenapa sekarang
manusia mengaku Islam tapi sementara sholat banyak diabaikan. Kita hafal banget tuh ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, apa itu fawailun? Celaka. Celakanya di situ kejebatan celaka, ketabrak sepeda, ketabrak mobil, ketabrak motor, ketabrak kereta. Wailun di situ wadin fi jahannam, jurang yang ada di neraka jahanam. Itu wailun di situ. Bukan cuma celakanya kalau diterjemahnya begitu. Coba lihat di tafsir. Pengertiannya bukan sebatas celaka ketabrak sepeda, ketabrak motor, itu mah ringan. Tapi wailun di sini wadin fi jahannam, jurang yang ada di neraka jahanam. Jurang itu yang terpanas. Jadi saya memahaminya dalam keterangan itu, katakan ini di dalam neraka jahanam ada jurang yang terpanas di situ. Satu, ini disediakan buat orang yang mengabaikan sholat. Ada 70 jurang-jurang lain memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, lindungi saya ya. Padahal jurang semua tuh yang di sisinya. Mereka jurang ini mohon perlindungan kepada Allah setiap harinya 1000 kali. Kenapa? Karena sangat dekatnya kepada jurang yang satu. Buat siapa itu jurang yang satu yang terpanas? Buat orang yang mengabaikan sholat. Lalu pengertian mengabaikan sholat itu bagaimana? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum alladzina ya'khiruna sholata an waqtiha. Kerasnya ini bukan saya nih, keraskan keterangan nih, kerasnya ya salah paham nih. Sebenarnya keras banget, dia keterangannya begitu. Kalau saya nggak ngomong kan saya dituntut di akhirat. Kalau nggak ngomong loh biar gitu ya. Jadi yang saya tahu saya wajib menyampaikan. Kembali tadi, pengertian orang mengabaikan sholat itu alladzina ya'khiruna sholata an waqtiha, mereka yang mengakhirkan waktu sholat. Mengakhirkan bukan meninggalkan sholat. Mengakhirkan waktu sholat itu baginda Nabi yang menerangkan, bukan kaum ulama, baginda Nabi yang menerangkan. Jadi pengertian mengabaikan sholat itu adalah mereka yang mengakhirkan waktu sholat. Artinya sholat di akhir waktu, sementara di awal waktu dia santai-santai. Di awal waktu dia santai-santai. Kata orang sananya kehala. Apa itu kehala? Paham? Musa kijau jangan paham. Ntar dulu baru jam 12 perapat, ntar dulu baru setengah 1, pas udah jam 1 ntar dulu sholat zuhur jam 2. Itu gambarannya seperti itu, masya Allah. Yang seperti itu aja ancamannya sangat dahsyat. Makanya dari satu keterangan hadis, kewajiban kita banyak, kewajiban kita sangat banyak. Tapi yang pertama kali diwajibkan oleh Allah adalah sholat. Kewajiban banyak macamnya, tapi dari sekian banyak kewajiban, yang pertama kali diwajibkan adalah sholat. Sampai-sampai nanti pun di akhirat, masa sidang, masa perhitungan amal, pemeriksaan amal, yang pertama kali diperiksa juga sholat. Ini menunjukkan sholat yang harus kita pikir baik-baik. Insya Allah kayaknya, makanya nanti insya Allah ilmu sholat akan kita pelajari dengan menggunakan kitab Safinatul Najah, kitab yang sangat kecil, yang insya Allah beberapa minggu hafal. Karena udah nanti ngomong-ngomong dan kembali kalau serius terus kan hantu karena. Kemudian apa kata baginda Nabi tadi? La sholata la dina liman la sholata. Tidak tergolong orang yang beragama, orang yang tidak sholat. Makanya perhatikan keluarga kita. Bahkan kewajiban mendidik anak kita dalam sholat itu mulai dari usia berapa? 7 tahun. Itu bukan cuma ngajak ke masjid, bukan nyuruh anak sholat, tapi kewajiban kita mengajarkan ilmu sholat. Bukan sebatas naik udah 7 tahun, naik ke masjid. Bukan hanya ngajak ke masjid, bukan hanya sholat di rumah, bukan. Tapi juga kewajiban kita mengajarkan ilmu sholat.
Kenapa dari usia 7 tahun? Agar nanti pas masa balik dia sudah pandai sholat. Intinya itu. Dia sudah pandai sholat, dia sudah tekun sholat, ilmu sholat sudah dikuasai semua. Jadi kalau pas masa balik dia sudah pandai sholat, ya, dengan ilmunya itu kita bebas dari tanggung jawab. Ini kan banyak jangan kan balik. Udah jenggot kan sholat belum bisa. Oh jauh. Udah jenggot, udah punya cucu belum bisa sholat. Kenapa sih bilang belum bisa sholat begini? Adalah sekitar 40 orang saya tes fotokopi suratul Fatihah. Berat satu-satu, baca satu-satu. Saya nggak memperbaiki, cuma ada yang kontrol doang. Ada yang minimal salah 3. Minimal, artinya itu menunjukkan belum bisa sholat gitu. Itu baru cuma Fatihah yang saya kontrol. Coba baca terus. Itu paling sedikit 3, ada yang sampai 19 hanya. Bisa sampai dia nilainya bukan nilai kalau bercanda. Bukan nilai itu salah banyak pikiran nilai kata dia. Karena ada 3 ada yang pakai dia 19 ada banyak. Sementara calon pemimpin, nggak usah sebutin pemimpin apa, gitu ya. Nah, ini artinya dari kontrol saya cuma dari si suratul Fatihah saja. Mereka banyak yang belum menguasai. Nah itulah kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Kewajiban mendidik anak sangat berat Bapak. Jangan cuma rajin bikin doang. Nah, mendidiknya jauh lebih penting ya. Itu juga bagus. Ada orang yang ingin 10 cuma dikasih 2, ada kan ingin 11 cuma dikasih 3. Ada ini untung ya. Intinya mendidik jangan kita lengah. Kenapa? Itu kalau sampai anak kita sudah masuk masa balik, anak kita belum bisa sholat, itu tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak belum bisa sholat? Wih, maaf, saya berkali sebatas mengingatkan tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti yang sangat berat adanya. Kemudian kelanjutan dari hadis bagaimana? Saya tambahkan tadi. Kalau sampai anak kita terus mau melaksanakan sholat dengan baik, walaupun dia masih kondisi belajar, berapa banyak anak kita pahala mengalir itu buat kita. Kalau anak kita sholat dan nomor 1, nomor 2, nomor 3 pada sholat berjamaah lagi semua, pahala mengalir itu buat bapak dan ibunya itu. Pahala berjamaah kayak apa? Pahala berjamaah itu seperti apa sih? Pahala berjamaah itu 1 kali kita sholat berjamaah itu lebih baik daripada kita sholat sendirian di rumah 25 kali. Sholat berjamaah 1 kali di masjid ini itu lebih baik daripada sholat kita di rumah sendirian 25 kali sholat. Mau sholat 25 kali, mau sholat berjamaah 1 kali. Itu keistimewaan sholat berjamaah. Bahkan ada dalam hadis lain, sholat berjamaah 1 kali lebih baik daripada sholat di rumah selama 50 tahun. Itu ada dalam kitab Durratun Nasib. 40 atau 50 tahun. 40 tahun. Sholat berjamaah 1 kali di masjid itu lebih baik masih dibanding dengan sholat di rumah sendirian selama 40 tahun. Gambarkan itu menunjukkan betapa besar keuntungan sholat berjamaah. Makanya saya bilang tadi, bagi orang yang tekun ibadah dia merasa rugi kalau nggak berjamaah, gitu kan? Nah, karena bagaimana supaya anak kita merasa menjadi orang yang tekun beribadah, tentu perlu latihan dengan didikan kita. Berkat dari didikan kita sekian lama, mereka tekun berjamaah tanpa diperintahkan lagi, terus tuh pahala mengalir buat kita sampai kita pulang ke liang lahat nanti. Pas sampai di dalam kubur, itu kiriman pahala mengalir. Dari siapa mengalir? Dari anak-anak kita yang sholat berjamaah. Mantu juga berjamaah. Kenapa? Berkat dari anak kita. Tadi dia nggak doyan berjamaah, nggak biasa berjamaah, malas dia berjamaah. Karena nikah dari anak kita dia berjamaah. Itu pahala mengalir juga dari mantu. Dia tetap pahalanya dapat. Anak kita, mantu kita tetap pahala nggak murah. Juga Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Itu pentingnya pendidikan terhadap anak.
yang kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min amalihi. Seorang yang melaksanakan satu kebaikan berkat dari dorongan kita, dari zikir kita, maka orang ini dia mendapatkan pahala, dan kita yang mengajarkan juga mendapatkan pahala, sejumlah pahala yang dia dapat, dan dia tidak mengurangi sedikit pun. Makanya para guru-guru, para kiai, walaupun barangkali kondisi bagaimana zaman dulu, apalagi Pak Ngaji jalan kaki jauh, masya Allah. Ya, dulu orang tua saya Pak dari rumah saya orang tua saya di bawah kan, dari situ jalan ke masjid kau, dari masjid kau jalan lagi ke ujung Budi, dari stasiun timur, pulang jalan kaki. Orang dulu seperti itu ngajinya Pak. Kita mau enak banget caranya, enak banget, ada motor, ada mobil, ada gojek, ada apa itu. Udah tinggal panggil gitu, maksudnya panggil juga datangnya. Masya Allah. Dulu jalan kaki sekian kilo, malam hari kan, masya Allah, jam 2 malam. Itu gambaran perjuangan orang-orang dahulu. Ya kita sekarang ini menuntut ilmu ini, enak banget gitu ya, enak, tempatnya enak, lagi berasa, masya Allah nih. Iya kan, masya Allah ini lebih nyaman ya. Alhamdulillah. Yang kelanjutan hadis tadi, wala inna liman salata inna ma maudhi'a salati minan din ka maudhi'ir ra'si minal jasad. Inna ma sesungguhnya maudhi'a salati minan din, fungsinya salat terhadap agama, ka maudhi'ir ra'si minal jasad, bagikan kepala dengan tubuh. Fungsi salat terhadap Islam, terhadap agama Islam, bagikan kepala dengan tubuh. Artinya apa? Kalau memang dia Islam sholat, itu berarti bagian tubuh yang sempurna. Kalau dia mengakui sholat tapi nggak sholat, bagian tubuh yang ada kepalanya berarti apa namanya? Kalau tubuh nggak ada kepalanya, kalau orang sana bilang memberi gentayangan. Ya Allah. Jadi kalau orang mengakui Islam tapi nggak sholat, bagian tubuh yang tidak berkepala. Itu Nabi yang bilang. Saya cuma nyampein. Mudah-mudahan juga menjadi nasihat untuk diri saya. Amin ya rabbal alamin. Itulah Pak sedikit mengenai tentang fungsinya sholat, betapa pentingnya sholat. Kalau kita terus memikirkan bagaimana untuk keluarga kita supaya sholat, dalam kalian berpikirnya saja sudah bernilai ibadah. Sebaliknya umat Islam kalau nggak mau berpikir lagi tentang Islam, kata Nabi apa? Kata Allah, bukan kata Nabi. Kata Allah, maka orang itu tidak tergolong orang Islam yang sempurna. Ini ada dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Wahyu Allah langsung disampaikan kepada baginda Nabi, tidak melalui malaikat Jibril. Itu yang hadis qudsi. Jadi kata Nabi kata Allah, betul bahasa kitanya, man la yahtammu bi amril muslim falaysa minhu. Man, seseorang layak kamu yang tidak mementingkan di amril muslim terhadap urusan orang Islam, falaysa minhu, maka dia tidak tergolong orang Islam yang sempurna. Wahyu Allah seperti itu. Karena ya nggak bisa dengan tenaga kita berjuang, dengan isi kantong nggak bisa, orang tidak berpikir bagaimana supaya Islam itu maju. Mungkin hasil pemikiran bisa lebih gembira lagi saat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Satu hadis itu baru ayatnya belum. Kalau itu berapa tuh ayat Al-Quran? Dan kelamaan kan, kasihan kalau saya datangnya belakangan. Insya Allah jam 11 kuat. Kalau bapak-bapak yang udah lama, kayaknya pelantara pintar juga ya. Baik, jemaah sekalian, kita masih ada kesempatan untuk tanya forum dan jawab saja kepada jemaah, baik bapak maupun ibu. Monggo untuk menyampaikan pertanyaan, dan mohon maaf kalau yang bisa saya jawab saat ini, yang nggak bisa saya pending biasa gitu kan, yang sekarang ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya mau tanya mengenai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai itu pada dasarnya benar, pada kenyataannya
untuk kita berbuat baik belum tentu orang itu menanggapinya dengan baik. Contohnya begini, kita ngajakin orang sholat, yuk kita masjid yuk. Jawabannya kadang-kadang itu menyakitkan bagai, sini aja diri lu, emang udah bener. Dia bilang begitu. Nah, terus itu yang pertama. Itu maksudnya bagaimana sikap kita di sini gitu ya. Kita kan pengen berbuat baik maksudnya. Nah, yang itu pertama. Yang kedua, kita pada sholat katakan belakangan, terus kita mengerjakan sholat sunnah. Terus ada orang bermakmum kepada kita, Pak. Misalnya dia sholat dulu, kita dia di belakang. Dia coba kita untuk bermakmum. Hati kan rasanya jadi agak gimana? Kita sholat sunnah, dia bermakmum sholat wajib. Jadi gimana tuh Pak Kiai? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama bagaimana kita mengajak orang, kita mengajak kebaikan, tapi kadang-kadang terjadi daya tolak, ya terjadi daya tolak, bahkan kadang-kadang nggak menyenangkan. Di sini teknis dakwah yang harus kita kuasai. Kita mengajak orang yang seperti ini kira-kira bisa diterima kan? Kalau kita langsung aja, kalau nggak terima kita jangan langsung aja sholat dulu, gaul dulu deh bahasanya, pendekatan dulu. Mungkin membutuhkan waktu tuh pendekatan juga, membutuhkan. Tapi silaturahminya kita ini sasarannya itu mengajak sholat, cuma lihat situasinya udah memungkinkan belum? Nah, kelihatannya udah akrab dan kita misalnya kita ya suara dan barangkali gambar seperti itu ya. Jadi memang dakwah itu dituntut berbagai hal, berbagai teknis gitu ya. Itu salah satunya. Ya, bahkan ada habaib yang mendekati peminum. Bagaimana cara dia? Ini ada anak-anak yang preman-preman udah bahasa daripada minum. Udah dia pura-pura lewat, langsung datang keluar. Berapa banyak kali dibayarin itu sama Habib tadi. Sekian banyak orang yang minum, bukan minum teh botol, bukan. Kopi miring. Kopi miring, kopinya miring ya. Nah, bukan ya. Kayak orang pakai kopi miring ya, kalau main biasa gitu kan. Itu dibayarin Pak, itu artinya teknis dari dakwah ya. Ada orang yang memang salah satu ada alumni saya juga, alumni dari Rembang, alma mater dengan saya. Dia orang senang alam buana, masuk satu daerah. Kan kalau pendatang bicara bagaimanapun orang nggak tahu kan. Beda dengan saya, orang udah sedikit kenal saya. Tapi kalau pendatang bebas, dia nggak, kalau datang ngaji tempat ini udah asik. Dia ngajarin kalau orang-orang preman tuh pendekatan dulu, main gaple deh. Itu teknis artinya ya. Tapi dia dakwah gitu. Udah dekat baru sampai punya majelis paling besar. Udah itu tinggal lagi sama dia. Perjuangan saya udah lengkap dengan pengurusannya, bareng saya udah dimungkinkan berjalan sendiri, pindah lagi ke daerah. Itulah teknis dakwah ya. Jadi kita barangkali karena kita lingkungan tengah sendiri, kadang-kadang lebih unik daripada lingkungan luar. Nah, biasanya seperti itu. Nah, artinya tadi ya mungkin nggak kita sendiri, ya kita 2-3 orang silaturahmi lah, gitu kan. Nah, ini kan barangkali supaya dia bisa kita niat apa, supaya dia betul merasa. Saat itu nggak berhasil 2 kali 3 kali, pahala tetap udah dapat Pak. Nggak sia-sia tuh. Orang untuk mengajak kebaikan sekali nggak berhasil 2 kali 3 pahala tetap dapat, apalagi nanti sampai berhasil. Barangkali teknis dakwah. Kemudian bagaimana tadi berkenaan dengan orang yang menjadi makmum sementara kita sholat sunnah. Kita lagi sholat sunnah ba'diyah, ada orang baru datang langsung di samping kita jadi makmum. Malah kadang-kadang ada yang nyuai dulu. Padahal nggak harus begitu. Nggak tahu saya juga belum pernah menemukan tuh keterangan kalau menjadi makmum harus cuai gitu. Nggak pernah menemukan tuh keterangan. Tapi di mana-mana seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Nah, intinya tidak begitu. Kalau menjadi makmum udah aja di samping ini. Kalau ada kita mau jadi makmum sholat, ini orang sholat sendiri, kita di samping kanan. Kalau memang kebetulan menjadi makmum perempuan di belakang, posisi persis belakang. Teknisnya seperti itu. Tidak harus nyolek ini, orang itu nyolek. Malah jadi anggur kan harus usulnya tadi. Nah, intinya tadi dari pertanyaan bagaimana kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba dia sholat wajib jadi makmum dan dia udah biarin aja, nggak usah dilarang. Gue lagi sholat sunnah, nggak usah, udah biarin aja. Nah, dia tetap sah.
qobliyah umpamanya sekarang. Kita qobliyah, tiba-tiba ada orang jadi makmum, ya kan? Jadi makmum. Sementara kita 2 rakaat selesai, dia kan sholat zuhur umpamanya 4 rakaat, dia kan lanjutin dong 2 rakaat lagi. Kita boleh tuh jadi makmum nanti. Mundur lagi. Karena kita mau yang ketinggalan tadi belum berjamaah banyak. Kita dengan dia lagi sholat wajib, tadi kita menjadi imam, sementara enggak jadi imam, kita lagi sholat sunnah. Boleh kita mundur menjadi makmum seperti ini. Gitu, ya. Itu praktiknya pada saat menjadi seperti itu. Saya tambahkan, bagaimana kalau lagi kita lagi sholat qobliyah, tiba-tiba imam datang langsung sholat maghrib. Kalau maghrib itu kalau memang imam sudah ada, ya boleh-boleh aja qobliyah. Sebaiknya nggak usah qobliyah lagi kalau imam sudah ada. Karena ya beda dengan sholat zuhur asar dan sebagainya. Intinya kalau imam datang kita belum 1 rakaat pun belum, atau baru 1 rakaat, kan lama lagi kan udah qomat, bagaimana? Hentikan aja sholat sunnahnya. Boleh menghentikan sholat sunnah dalam rangka kita mengejar berjamaah. Seperti itu. Jadi jangan kita terus sambil kita selesaikan malah air ketinggalan kita berjamaah. Berjamaah lebih istimewa. Kalau kita berjamaah, kita bisa mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Itu intinya mengejar bisa takbiratul ihram bersama imam. Karenanya sholat qobliyah tadi dihentikan saja, nggak apa-apa. Saya tambahkan lagi, kita tadi menungguin berjamaah nggak ada nih, ya kan? Akhirnya sholat zuhur sendirian. Udah lama nungguin nggak ada orang, akhirnya sholat sendirian. Udah selesai sholat sendiri, ada orang datang, 1 orang juga. Dia ternyata, Pak, sholat zuhur, iya, Bapak sholat. Bagaimana? Boleh kita sholat zuhur berjamaah, walaupun tadi sudah sholat. Tadi pulang. Nah, kita sudah sholat tadi sendirian, sendiri. Terus kita ingin dapat pahala berjamaah, ada orang yang baru datang, kita sholat lagi. Bagaimana sholat zuhur yang sudah kita laksanakan? Itu menjadi nilai pahala sunnah. Menjadikan nilai pahala sunnah. Demikian. Ditambah jawabannya belum ada. Ya, ada lagi baru jam 9 lewat dikit. Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Mau nanya, apakah ada uzur seputar sholat berjamaah? Misalnya kita sedang mau sholat, waktu sholat besok kita imam udah masuk ke mimbar gitu, jadi kita mau buang air kecil atau mau buang air besar, itu apa? Ada uzur-uzur tertentu seputar sholat berjamaah? Assalamualaikum. Sebetulnya itu dapat bicara berjamaah. Kalau yang pengertian uzur berjamaah begini, kita sholat berjamaah baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Uzurnya berjamaah maknanya boleh tidak berjamaah, itu pengertian uzur berjamaah. Bolehkah meninggalkan berjamaah? Boleh kalau ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya, ini hujannya lebat, sementara kayu nggak punya alat deh. Uzur. Nah, dengan hujan lebat itu menjadi uzur. Atau ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Walaupun ada binatang buas ya, memang nggak tergambar kan kalau zaman sekarang ada binatang buas. Itu bicara zaman dulu ceritanya kan. Bolehkah nggak berjamaah saya? Boleh nggak berjamaah? Kenapa? Itu ada uzur. Uzurnya apa? Banyak binatang buas. Saya nggak berani. Nah itu uzur. Kalau tadi bagaimana kita mau berjamaah sementara ingin pipis, ingin buang air kecil, ya tentunya buang air kecil dulu. Kenapa? Masa nanti sholat menahan itu toh. Jadi sebaiknya mana buang air kecil. Kecuali sudah dalam keadaan sholat, tiba-tiba ingin buang air kecil atau ingin hitut nanti itu deh. Ada orang Bogor, maksudnya nggak paham hitut ya. Orang Bogor paham sudah, kentut maksudnya. Lagi sholat, sementara kita sholat berjamaah, pengen hitut atau ingin buang air kecil, bagaimana? Kalau sekiranya belum berat, tahan aja, biar kita bisa selesai dengan berjamaah. Wah, sekiranya ini berat nahannya, ya udah batalin aja. Kenapa? Kan bisa juga rusak sholat karena itu kalau di padang berat. Kenapa? Sampai melintir dia tuntut. Itu artinya berat. Kalau masih bisa ditahan nggak apa-apa.
Itu yang hukum makruh yang bagaimana? Katanya nahan kentut makruh. Termasuk sholatnya makruh, dia nahan kentut sebelum sholat, dia udah nahan kentut tuh. Bukan hanya lagi sholat, sebelum sholat dia pengen kentut, tapi dia tahan, baru dia sholat. Itu sholatnya makruh. Jadi menahan kentut itu bisa sebelum sholat, bisa juga dalam keadaan sholat. Bahkan yang lebih itu adalah menahan sholat sebelum, menahan kentut sebelum sholat. Itu yang ada hukum makruh. Kalau dalam keadaan sholat adalah mengatakan itu tidak termasuk makruh, selama itu juga tidak terlalu berat menahannya. Ada ya, ada lagi. Baru jam 9:90 menit. Jam 9:90 menit. Iya betul ya. Kalau 19.000 itu Jangan bilang jam 12 kurang 90 menit. Jam siang sudah. Aja bilang jam 9:90 menit. Pas mau pulang sudah jam 12 kurang 90 menit. Ya, monggo. Cukup. Kalau yang berjamaah tadi, kalau misalnya untuk ibu-ibu gimana? Apakah diwajibkan? Ya, terima kasih. Bagaimana untuk ibu-ibu? Bagusnya berjamaah apa enggak? Sebetulnya ibu-ibu juga dianjurkan berjamaah. Dianjurkan berjamaah. Di mana berjamaah? Bagusnya di rumah. Tapi ada caranya di rumah. Nah, kalau ada monggo datang untuk berjamaah. Dulu kenapa ibu-ibu lebih utama di rumah? Zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu itu wanita, masya Allah, tabarakallah, sorotan besar. Itu DPR. Ya. Banyak menimbulkan fitnah zaman dulu. Kalau ada wanita keluar banyak menimbulkan fitnah. Karena banyak menimbulkan fitnah, maka lebih utama di rumah buat wanita sholatnya. Kalau kita kan nggak menimbulkan fitnah zaman sekarang kan? Kenapa udah hal yang biasa jadi nggak menimbulkan fitnah? Ya, langkah baiknya kalau kita berjamaah di masjid. Apalagi bapak-bapaknya belum banyak, kita dalam rangka mensiarkan masjid, mensiarkan Islam. Monggo bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, atau mungkin di luar, di belakangnya ya. Itu untuk teknis berjamaah antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Jadi monggo silakan. Apalagi sambil bawa anaknya masalah enak ke masjid. Saya bangga waktu saya di rumah itu ada wong londo. Wih, masya Allah. Wong londo kan ganteng-ganteng kan. Anaknya pakai becak, 2 becak. Si bapak kalau di mata tuh anaknya dibawa pakai becak. Udah ganteng-ganteng anaknya. Begitu hebatnya. Orang Islam nggak ada kayak gitu mah. Bukan orang Islam, orang kita itu mah wong londo ya. Ya Allah, rutin 2 becak bawa anak-anaknya menuju sholat Jumat ke masjid. Coba kita kayak gitu. Sambil menyontohkan, kita intinya menyontohkan, bukan ingin dipandang orang, ingin riak, bukan, tapi menyontohkan, memberi contoh kepada orang lain. Kan dalam dakwah lebih utama bilhal, ya kan? Lebih utama dengan memberi contoh daripada cuma materi. Ya, dan cuma teknis yang lebih utama dengan memberi contoh. Nabi pun berhasil dalam dakwah itu karena banyak memberi contoh, menjadi tauladan. Mana ya Bu ya? Paham ya? Nah, jadi sambil jalan, yuk kita ke masjid ya. Bapak-bapak juga gitu. Bilang masya Allah. Insya Allah besok kita minta maaf gitu untuk jamaah. Ya. Kalau mau coba ya. Ini sampai keluar ya. Ada lagi? Cukup gitu. Oh iya tadi. Bapak kami akan minta kesediaan para jemaah untuk mendoakan almarhum atau orang tuanya dari Ibu Sari, itu almarhum Bapak Kasah bin Sumoprawiro, uangnya teman-teman. Kalau bahasa saya uangnya. Mudah-mudahan almarhum ini kepulangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala disertai dengan rahmatnya, diterima terus sekali ibadah.
bab wudu tersendiri, bab istijab tersendiri, bab tentang air bersama. Jadi rinci betul lah, rinci betul sampai dari bab sholat terus sampai dan seterusnya. Ya. Kalau memang itu, ya insya Allah nanti saya carikan supaya sama gitu kan. Biasanya kalau beli itu agak lambat, kalau beli sendiri lambat. Kenapa? Beda, karena ada di CCM kalau kita. Jadi udah beli masing-masing kayak lambat aja, jadi dibeli langsung aja kan, udah pegang sama buka harus sekian. Kalau beli sendiri-sendiri takut juga berbeda, gitu kan? Kalau beli masing-masing takut berbeda jadi ribet. Dan nanti insya Allah saya upayakan. Iya, kan saya lanjut tapi lanjut di minggu mau gitu. Kalau bicara dalam sukses dari kita, ini kalau diterima, ini materinya kadang begitu. Kalau saya makan materi kadang-kadang keras gitu loh. Ada orang yang nggak senang keras, tapi ada juga banyak orang yang senang keras gitu kan. Bahasan maksud saya, bahasanya keras gitu kan. Kalau orang yang agak dikasih keterangan yang santai-santai, harus yang keras. Jadi tergantung orangnya sebenarnya gitu ya, tergantung orang. Insya Allah kalau memang disepakati, insya Allah nanti saya jadikan ya kecil kita, jadi seperti jus sama gitu ya. Insya Allah nanti saya carikan biar supaya bukan secara merata, bukan hal sekian, bukan hal sekian. Baik, cukup ya. Ada pertanyaannya? Cukup. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan juga buat keluarga kita yang telah mendahului kita sebagai wujud daripada kesalahan kita kepada kedua orang tua. Kita Fatihah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita. Semoga mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang tarik saat ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah bila Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa barik wa sallim ala nabiyillah tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin wa tub 'alaina